Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat senjata. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel. Lapor apel simulasi Sispam Kota Polres Pasir dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Siap. Lanjutkan. Amanat pimpinan apel. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yang saya hormati Bapak Bupati Pasir atau yang diwakili, Ketua DPRD Kabupaten Pasir atau yang mewakili, Bapak Dandim 0904 Pasir atau yang mewakili, Bapak Kajari Kabupaten Pasir atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau yang mewakili, Ketua KPU Kabupaten Pasir, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir, dan Kibrimob Kompi 2 Batalion C Pelopor, Komandan Pos TNI AL, para Kepala Dinas Kabupaten Pasir, para Ketua Parpol, para Toga, Thomas, dan Todat, serta seluruh tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di lapangan ini guna melaksanakan simulasi Sispam Kota dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin peserta yang berbahagia, kegiatan simulasi Sispam Kota ini dilaksanakan dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 yang melibatkan berbagai pihak dan komponen keamanan, baik dari TNI, Polri, dan instansi terkait dalam rangka kesiapsiagaan ini, guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Kegiatan simulasi ini menjadi momentum dari semua komponen guna mengukur kekuatan dan memetakan potensi gangguan keamanan dan deteksi dini. Dalam simulasi Sispam Kota ini ada beberapa skenario, antara lain 1. Apel kesiapan pengamanan, 2. Patroli skala besar, 3. Pengamanan kampanye, 4. Pengamanan distribusi kotak suara, 5. Pengamanan pemungutan suara, 6. Pleno di KPU dan pasca pleno yang terbagi dalam 3 situasi, yaitu situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Hadirin dan peserta apel Sispam Kota yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, kekuatan, dan keselamatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam bingkai persatuan dan keamanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Santi Om. Tanah Pasir, 22 Agustus 2024, Kepala Kepolisian Resor Pasir. Pembacaan doa. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tiada batas, nikmat berbangsa, berbalut cinta kasih dan sayang. Ya Allah yang Maha Agung, kami bermohon dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu. Pagi hari ini, kami menyelenggarakan simulasi Sispam Kota dalam rangka Operasi Mantap Raja Mahakam tahun 2024. Sebagai wujud kesiapsiagaan kami, turut serta mengamankan, menjaga, serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di kota kami tercinta. Ya Allah yang Maha Kuasa, kuatkan tali persatuan dan kesatuan di antara kami, eratkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan untuk mewujudkan kedamaian di antara kami dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah yang Maha Penabur Karunia, berkahilah kami agar kami tetap mencintai Indonesia tanpa henti, sehingga kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jazad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel. Apel simulasi Sispam Kota telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan Apel. Hormat senjata! Apel selesai. Pimpinan Apel meninggalkan lapangan apel. Apel pelaksanaan Sispam Kota telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Begitupun juga nampak di hadapan Bapak Ibu sekalian, kegiatan pelayanan dari kepolisian dapat juga kita saksikan saat ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Pasir, begitu juga dari Satuan Satsamarta, dibantu dari Dinas Perhubungan, tetap memberikan pelayanan berupa pengaturan di setiap penggal ataupun titik simpang jalan yang ada di kota Tanah Grogol. Hal ini dilakukan tentu untuk memberikan kelancaran kepada masyarakat yang melakukan aktivitasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama kegiatan masyarakat sehari-hari di Kabupaten Pasir. Semua berjalan dengan lancar. Ada yang hendak mengantar anaknya sekolah,
ada juga yang sedang berjualan, dan kita juga melihat ada ojek online dan ada juga angkutan umum yang sedang mencari penumpang. Kegiatan ini tentu menggambarkan bahwa situasi saat ini wilayah Kota Tanah Grogol digambarkan dalam situasi aman dan kondusif. Kegiatan masyarakat pun berjalan dengan lancar. Nampak kegiatan masyarakat yang berdagang, begitupun juga dengan pelajar sekolah, begitu juga dengan kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari. Ada angkutan umum, kemudian juga ada masyarakat juga yang pergi mencari nafkah, pergi ke kantor, bahkan pergi ke pasar dan lain sebagainya. Ini adalah mencerminkan bahwa situasi Kota Tanah Grogol, kota kebanggaan kita semuanya, saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Kita juga melihat di sana ada kegiatan kepolisian dalam melaksanakan aktivitas bersama dengan masyarakat. Ada juga dari Dinas Perhubungan yang membantu dalam mengatur lalu lintas sehingga arus lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, sambil kita menikmati ataupun menyaksikan kegiatan ataupun situasi Kamtibmas di Kota Tanah Grogol, juga kita akan menyaksikan kegiatan patroli berskala besar. Kegiatan patroli berskala besar ini tentu dilakukan dalam rangka untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pasir agar tetap kondusif, sehingga nanti pada saat berlangsungnya pelaksanaan pilkada di wilayah hukum Polres Pasir benar-benar dalam keadaan aman. Bapak Ibu yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama Polres Pasir bersama instansi terkait lainnya sedang melaksanakan patroli gabungan skala besar dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Inilah iring-iringan kegiatan patroli berskala besar, diawali dengan kendaraan roda 2 Forester dari Satuan Lalu Lintas Polres Pasir, kemudian diikuti dari Satuan TNI Kodim 0904, begitu juga nampak dari Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian juga dari Satuan Samapta Polres Pasir, kemudian dari roda 4 Satuan Lalu Lintas, ada KSPK Polres Pasir, kemudian juga kendaraan roda 4 dari Kodim 0904 Pasir. Patroli ini tentunya bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasir agar tetap kondusif. Biar masyarakat berjalan seperti biasa, arus lalu lancar, 815 Kendung. Demikian Pak yang dapat kami laporkan. Selamat siang. Selamat malam Pak. Terima kasih atas laporan situasi serta masyarakat sudah dengan tepat. 811. Baru saja kita dengarkan perwira pengendali dari kegiatan patroli besar ini melaporkan ke posko operasi yang ada di Mapores Pasir bahwasanya kegiatan patroli dapat berjalan dengan lancar. Itu menandakan bahwasanya situasi sampai saat ini Kota Tanah Grogol dan sekitarnya masih dapat dikendalikan. Kemudian selain itu, patroli berskala besar ini tentu juga merupakan bentuk sinergitas dan sebagai upaya untuk menangkal dari segala bentuk tingkat kerawanan yang berpotensi terjadinya terganggunya stabilitas Kamtibmas
yang mana dalam mewujudkan rasa aman, ketertiban itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian selain itu, tujuan dari patroli berskala besar ini tentu selain untuk mewujudkan Kamtimas dan juga dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga dalam melakukan aktivitasnya tanpa adanya gangguan ataupun hambatan apapun. Seperti yang kita lihat, kegiatan masyarakat saat ini masih berjalan dengan aman dan normal. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyaksikan bersama kegiatan patroli berskala besar, kita akan memasuki dengan rangkaian sistem kota selanjutnya berupa persiapan pengamanan kampanye. Telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Pasir akan dilaksanakan kampanye oleh paslon nomor urut 01 yang akan dilaksanakan di lapangan Garuda, Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah kegiatan selanjutnya berupa pengamanan kampanye. Ini merupakan kegiatan daripada kepolisian, khususnya Polres Pasir, dibantu dari Satuan TNI 0904 Pasir, kemudian juga dibantu dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasir, dan juga nampak dari anggota yang berpakaian preman. Ini merupakan pengamanan tertutup yang tentu sudah dipersiapkan dalam rangka mendukung pengamanan kampanye yang kita asumsikan kali ini di lapangan Garuda, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Kita saksikan bersama-sama sebelum pelaksanaan pengamanan. Terlebih dahulu personil pengamanan melaksanakan apel kesiapan pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali dan diikuti oleh personil pengamanan baik dari kepolisian, dari TNI, dan dari Polisi Pamong Praja. Setelah perwira pengendali memberikan arahan kepada anggotanya, selanjutnya personil pengamanan langsung menempatkan diri di titik ataupun tempat yang menjadi objek pengamanan, baik di sekitar depan, belakang, maupun kanan kiri panggung. Selain juga pengamanan terbuka, juga kita akan saksikan kegiatan sterilisasi dari Detasemen Penjinak Bom Gegana Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Mari kita saksikan bersama, kita fokus sejenak ke dalam lapangan Gentung Temian untuk menyaksikan kegiatan sterilisasi dari tim penjinak bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Perlu kami sampaikan dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan sterilisasi terhadap objek akan digunakan paslon untuk berkampanye. Ini tentu sangat penting dalam rangka mengantisipasi adanya benda-benda ataupun barang yang dimungkinkan dapat membahayakan, yang dapat mengganggu keamanan, khususnya dalam kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Kegiatan sterilisasi saat ini sedang berlangsung.
Begitu juga kami sampaikan kepada seluruh tamu hadirin undangan, nampak di seluruh ataupun sepanjang menuju tempat kampanye ada kegiatan kepolisian baik dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, dan juga dari Dinas Perhubungan. Itu tentunya dalam rangka memperlancar. Selain untuk kegiatan masyarakat, juga akan memperlancar kegiatan daripada iring-iringan pengawalan paslon untuk menuju ke lapangan Garuda untuk melakukan kampanye. Untuk pasal kampanye. Pasal kampanye, silakan Mas Bang. Izin melaporkan kegiatan verifikasi oleh tim diadap Satrimob sudah hasil telah dilaksanakan dan dinyatakan steril. Demikian. Selamat Pak, terima kasih atas kegiatannya. Akan kita lakukan tunjukkan kepada padal pengamanan di paslon. Terima kasih. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, baru saja perwira pengamanan melaporkan bahwasanya tempat yang akan dijadikan kampanye dalam saat ini dalam kondisi steril. Artinya kondisi yang siap untuk digunakan untuk kegiatan berkampanye. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki tahapan kampanye. Kita lihat bersama bahwa Patwal Lantas Polres Pasir telah menjemput Paslon 01 dari kantor pemenangan. Selanjutnya rombongan menuju ke lokasi kampanye. Selamat pagi pemenangan menuju untuk paslon dari kantor sekretariat akan menuju tempat kampanye lapangan Garuda dengan jumlah rangkaian 5 unit kendaraan termasuk unit patwal. Selamat terima kasih atas laporan kegiatannya. Mohon dilaporkan apabila ada perkembangan lanjut. Terima kasih. Selamat bertugas. Untuk rekan-rekan waktu yang di penggal-penggal belakang kampanye kami akan untuk situasi arus balik di dalam barang aman dan kondusif. Bapak Ibu yang kami hormati, diasumsikan kegiatan kampanye paslon nomor urut 01 dilaksanakan di lapangan Garuda, Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanah Grogol, dengan massa berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Dan kita saksikan di sana bahwa massa sudah mulai berkumpul di tempat kampanye. Dapat kita saksikan juga di hadapan Bapak Ibu sekalian iring-iringan kegiatan pengawalan VVIP terhadap paslon yang akan melaksanakan kampanye. Nampak di susunan daripada pengawalan ada kendaraan roda 4 maksud kami, lalu lintas yang melakukan tugas pengawalan VVIP. Kemudian di belakangnya ada kendaraan VIP yang ditumpangi oleh paslon. Kemudian ada kendaraan yang ditumpangi oleh pengawal pribadi dan juga sebagai kendaraan penutup dari R4 lalu lintas. Ini tentunya untuk membatasi ataupun menutup kendaraan lain yang ingin masuk ke dalam rombongan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sana kita saksikan paslon nomor urut 01 telah tiba di lokasi kampanye dan disambut dengan sangat meriah oleh massa pendukungnya. Untuk padal kampanye. Padal kampanye silakan Mas Bang. Sekian laporan paslon 1 telah tiba di lokasi kampanye dan situasi dalam keadaan aman. Terima kasih atas laporannya. Tetap waspada dan mohon dilaporkan apabila ada perkembangan lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudaraku semua, apa kabar? Tanah Grogol, apa kabar? Salam merdeka. Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama di lapangan yang luar biasa dalam rangka kampanye pemilihan calon Bupati Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sebelum saya menyampaikan visi misi, izinkanlah saya mau memperkenalkan diri. Boleh memperkenalkan diri? Boleh sekali lagi? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Bintang Sarjana Hukum, yang hari ini saya diusung oleh beberapa partai besar di Kabupaten Pasir untuk dicalonkan sebagai Bupati Pasir 2024-2029. Bapak Ibu, saat ini kita memang sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah merasa merdeka dari kemiskinan? Merdeka dari segala kesulitan ekonomi? Jika Bapak Ibu belum merasa merdeka, maka dari itu saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk maju terdepan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan di arena kampanye. Di saat kampanye berlangsung, tiba-tiba ada salah satu massa bergerak maju mendekati paslon dan hendak melakukan penusukan dengan senjata tajam. Baik Bapak Ibu hadirin, mari kita simak fokus ke dalam lapangan Gentung Temiang. Kita akan saksikan sebuah adegan kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan tentu dalam rangka mencegah kejahatan yang membuat rusuh di lapangan di mana adanya kampanye. Ini perlu kami informasikan bahwasanya para pemeran ataupun adegan semuanya merupakan anggota kepolisian. Adegan kemampuan keterampilan bela diri praktis harus dimiliki oleh setiap personil Polri dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat dari tindakan-tindakan kejahatan. Baik, saat ini kita saksikan sebuah keterampilan dengan teknik pukulan, tendangan, tangkisan, bahkan kuncian diperagakan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Perlu kami informasikan juga bahwasanya sekali lagi ini adalah semuanya adalah anggota kepolisian yang mempunyai keahlian bela diri, baik dari seni bela diri PSHT tingkat 1, keahlian bela diri Judo maupun pencak silat SH Winango. Begitu juga ada keterampilan bela diri dari karate. Baik, kita saksikan bersama setelah pelaku perusuh dapat diamankan oleh personil yang melakukan pengamanan terbuka dari kepolisian. Selanjutnya dengan cepat dan sigap KSPKT dibantu dengan personil piket fungsi langsung dengan cepat mendatangi dan membawa pelaku menuju Mako Polres Pasir guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Begitupun juga dengan paslon yang melakukan kampanye dengan sigap tim eskip dari Satuan Brimob Polda Kaltim langsung mengamankan membawa ke safe house yang ada di Mako Polres Pasir. Kegiatan kampanye dengan demikian selesai, berjalan dengan tertib dan lancar. Kita saksikan bersama personil pengamanan yang ada di lokasi kampanye langsung menuju Mako Polres Pasir, selanjutnya melaksanakan apel konsolidasi. Kemudian perlu kami informasikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan pengamanan di kantor KPU, ada juga pengamanan di kantor Bawaslu. Ini merupakan lembaga penyelenggara Pilkada 2024, tentu juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian, dari TNI dan Satuan Polisi Pamung Praja. Tentu dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kondisi aman menjelang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pasir. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki masa tenang.
Sebelum memasuki masa pemungutan suara, ada tenggang waktu di mana masing-masing paslon dan tim ses tidak diperkenankan untuk melaksanakan aktivitas kampanye yang disebut dengan masa tenang. Di saat masa tenang, kita saksikan kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Kita lihat juga personel Polres Pasir dan juga dari Dinas Perhubungan melaksanakan pengaturan lalu lintas di penggal-penggal jalan. Baik, kita kembali ke lapangan Gentung Temiang untuk menyaksikan rangkaian Sispam Kota berikutnya di masa tenang. Masa tenang itu tentunya masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye, baik berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, termasuk juga memasang alat peraga kampanye dan juga rapat umum. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, kita gambarkan bahwasanya situasi Kota Tanah Grogol dalam keadaan aman dan kondusif. Itu nampak dari kegiatan masyarakat saat ini. Ada yang pergi kantor, kemudian ada pergi sekolah, begitu juga masyarakat yang mencari nafkah, ada angkutan kota, ada juga masyarakat yang pergi kerja, kemudian juga ada ojek online. Ini menggambarkan bahwasanya situasi Kamtibmas Kota Tanah Grogol sampai saat ini berjalan dengan aman dan kondusif. Pada masa tenang ini, personel gabungan melaksanakan patroli untuk memastikan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Pasir tetap aman dan kondusif. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selain kita menyaksikan kegiatan masyarakat, kita juga mengajak Bapak Ibu sekalian menyaksikan kegiatan patroli bersama di masa tenang ini. Nampak dari kendaraan SPK Polres Pasir, kemudian juga ada dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja, dibantu dari Satuan TNI 0904 Kodim Pasir. Ini merupakan sebuah sinergitas dan upaya kita bersama. Tentu dalam mewujudkan rasa aman dan kondusif, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Selain untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Pasir, patroli gabungan ini juga untuk menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di pinggir-pinggir jalan. Mari sejenak kita fokus dalam kegiatan patroli masa tenang ini. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye, yaitu berupa foto salah satu paslon yang masih terpasang di sudut jalan ataupun di tempat-tempat publik lainnya. Ini tentu di masa tenang ini tidak ada lagi, tidak diperbolehkan lagi adanya pasangan calon yang masih terpasang. Ini kegiatan dilakukan tentu dalam rangka menertibkan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dibantu dari kepolisian, kemudian juga ada dari KPU dan juga Bawaslu turut serta dalam kegiatan penertiban alat peraga kampanye. Pada saat masa tenang di wilayah Tanah Grogol dan sekitarnya dalam keadaan aman kondusif. Namun masih ada beberapa alat peraga yang masih terpasang di pinggir jalan. Selanjutnya dari petugas Satpol PP dan Bawaslu yang berhasil menurunkan alat peraga. Untuk selanjutnya diamankan ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Demikian Pak yang bisa kami laporkan. Selamat siang. Selamat Bapak, terima kasih atas kegiatan hari ini. Mohon dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila ada hal-hal yang Dalam pendistribusian logistik
Pilkada dari KPU Kabupaten Pasir menuju ke PPK dan selanjutnya ke PPS dikawal oleh personil Polres Pasir dengan menggunakan kendaraan roda 4 lalu lintas dan juga kendaraan roda 4 samapta. Kita lihat juga ada kendaraan dari KPU Kabupaten Pasir. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan kembali mengikuti rangkaian Sispam Kota berikutnya berupa pendistribusian logistik. Selain pendistribusian logistik, juga nampak petugas dari PPK, maksud kami adalah KPPS beserta perangkatnya sudah menuju ke TPS. Dan tentu pendistribusian logistik ini tidak hanya dari KPU, tetapi sampai ke TPS. Pengawalan kepolisian dilakukan tentu dalam rangka mengantisipasi dari setiap ancaman ataupun gangguan keamanan yang dapat menghambat dalam setiap tahapan pilkada. Selain itu, kegiatan pengawalan dari kepolisian untuk memastikan bahwasannya logistik itu nanti benar-benar sampai ke tujuan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pasir. Bapak Ibu yang kami hormati, terlihat kotak suara dan surat suara telah sampai di TPS 01 yang diasumsikan beralamatkan di Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanah Grobek. Baik, segera kita menyaksikan kegiatan di TPS 01 yang beralamatkan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tanah Grobek, Kabupaten Pasir. Setelah logistik tiba di TPS, langsung diserah terimakan kepada Ketua KPPS berikut dengan perangkat yang ada di TPS. Perlu juga kami informasikan bahwasanya di TPS tersebut juga ada nampak 2 petugas kepolisian yang siap mengamankan jalannya pemungutan suara, dibantu dengan petugas Linmas yang ada di TPS. Selain itu, sebagaimana mekanisme penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, maka tugas ataupun kewajiban KPPS dapat berupa mengambil sumpah kepada perangkat yang ada di TPS. Kemudian ditunjukkannya kotak suara kepada para saksi yang ada di TPS dan juga para petugas TPS bahwasanya kotak suara dalam keadaan kosong, serta ditunjukkannya surat suara dalam keadaan masih bersegel. Ini kegiatan daripada Ketua KPPS dan perangkatnya yang ada di TPS. Kita saksikan bersama-sama bahwa di TPS 01 masyarakat sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan pemungutan suara dan situasi masih dalam keadaan aman dan terkendali. Nampak di hadapan Bapak Ibu sekalian, kegiatan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar. Satu persatu masyarakat yang sudah antri di TPS sudah mulai dipanggil oleh Ketua KPPS untuk memasuki bilik suara untuk menyampaikan aspirasinya dengan melakukan pencoblosan di surat suara.
sepertinya ada sedikit permasalahan pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Ada sekelompok orang yang merasa tidak terima dikarenakan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 01. Baik, kita saksikan bersama kegiatan di TPS. Ternyata di balik kerumunan massa yang datang, ada sekelompok orang yang tidak terima karena mereka tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS tersebut, sehingga membuat keributan, dan di antara mereka ada yang dalam kondisi mabuk. Sehingga dengan cepat dan sigap, petugas pengamanan dari kepolisian langsung meminta bantuan ke KSPK Polres Pasir, dan KSPSA beserta piket fungsi dengan cepat langsung mendatangi TPS di mana terjadinya keributan. Sehingga dengan mudah dan begitu cepat, pelaku perusuh yang ada di TPS langsung diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dibawa ke Mako Polres Pasir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Setelah pelaku kerusuhan diamankan dan dibawa ke Mako Polres Pasir, kegiatan di TPS 01 dapat dilanjutkan dan situasi bisa terkendali dalam keadaan aman dan kondusif. Terima kasih. Dilakukan proses lebih lanjut. Baik, saat ini kita asumsikan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah selesai dilaksanakan, dan masyarakat pun juga sudah mulai meninggalkan TPS. Begitu juga dengan Ketua KPPS dan perangkatnya bersiap-siap untuk menuju PPS, kembali mengantarkan logistik yang sudah dilakukan pencoblosan oleh masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita berkenan sejenak berfokus kepada kegiatan pengamanan di kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Dikarenakan saat ini kantor Bawaslu sudah ada sekelompok masyarakat yang sudah mulai datang untuk menyampaikan aspirasinya, untuk melaporkan bahwasanya di dalam penyelenggaraan pilkada kali ini terdapat kecurangan, sehingga sekelompok orang tersebut menuntut adanya pemungutan suara ulang. Sehingga dengan demikian petugas kepolisian melakukan pengamanan dan dilakukan penebalan dengan Dalmas Awal. Dalmas Awal merupakan satuan pengendalian massa, tidak dilengkapi alat perlengkapan khusus kepolisian, dan digerakkan dalam rangka menghadapi massa masih tertib dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kami sampaikan kepada masyarakat Talorka dan sekitarnya maupun masyarakat Kabupaten Pasir, kami dari Kepolisian Resort Pasir mengajak para saudara-saudara untuk tetap tenang, bisa menahan diri, bersabar. Mari kita ciptakan kondisi di pilkada ini aman dan damai. Untuk itu, para ketua Korlap untuk menunjuk perwakilan 2 atau 3 orang, karena tidak bisa semuanya masuk ke kantor Bawaslu. Di sana kita saksikan tim negosiator menyampaikan pesan-pesan masyarakat tetap kepolisian. tenang dulu, jangan melakukan anarki, jangan mudah terprovokasi. Silakan ditunggu dulu, tenang, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak. Ini bapak-bapak dari mana? Terus tujuan ke Bawaslu ada perlu apa bapak? Oke, begini bapak ya.
bisa perwakilan 2 personel Pak ya. Ya, oh ya, makanya supaya kita enak berkoordinasi, kita bisa masuk ke ruangan kantor Bawaslu 2 orang Pak ya untuk mewakili Pak ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan pengamanan di kantor Bawaslu, masyarakat ya. pihak kepolisian sudah menyampaikan himbauan Kamtimas, Ya, pesan-pesan Kamtimas untuk masyarakat tetap agar tenang masyarakat sampai nunggu tetap keputusan dari Bawaslu. dalam keadaan Ya, tenang. jangan melakukan keributan, jangan melakukan anarkis. Silakan duduk di sini, di depan kantor Bawaslu ini. Silakan. Himbauan Kamtimas sudah dilakukan dalam rangka menenangkan masyarakat agar dalam menyampaikan ekspresinya tidak dilakukan dengan kegiatan anarkis, tidak melakukan pengerusakan tentunya, sehingga Kamtimas dapat terwujud dengan aman dan terkendali. Tahun ini diulang, Pak. Atas. Oke, ya. Terima kasih atas pengajuannya, teman untuk Bawaslu. Kami tidak bisa melaksanakan apa, mengabulkan permintaan bapak-bapak. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu, Pak. Kalau memang nggak bisa ini Pak, sudah kita nggak perlu lagi panjang lebar berdebat di dalam sini. Kami akan melakukan aksi kalau perlu kantor Bawaslu ini dibakar. Pemungutan suara ulang sebagaimana permintaan massa tidak dapat dipenuhi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir. Itu setelah perwakilan daripada masyarakat melakukan perundingan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir. Sehingga dengan adanya deadlock dan tidak terpenuhinya permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga massa pun menjadi emosi. Baik, sejenak kita fokus di dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasir. Dikarenakan terjadi deadlock, permintaan dari massa yang datang ke kantor Bawaslu tidak dapat dipenuhi, sehingga perwakilan dari masyarakat memanggil massa yang lebih banyak lagi datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Sekali lagi, Kita saksikan masa semakin bertambah dan ternyata masa yang melakukan aksi tersebut telah disusupi oleh sekelompok orang yang menghasut dan memprovokasi mereka, sehingga masa mulai melaksanakan masuk ke kantor Bawaslu. situasi meningkat kemudian berenang untuk kami Dalmas 26 sudah kami laporkan kepada Bapak Pasir 1 Pasir 3 masuk Pasir 3 meninggi komandan melaporkan di kantor Bawaslu eskalasi meningkat sehingga kami butuh bantuan perkuatan pasukan dari Brimob Polda Kaltim. Kapan? Monitor Kompi Dalmas langsung dirapatkan ke KP Bawaslu. Melihat Kompi, lapis, gerti, lari, maju. Jalan. dikarenakan terjadi eskalasi yang meningkat, massa semakin tidak terkendali. Tidak hanya mendorong petugas, tetapi juga sudah mulai membakar benda-benda yang ada di seputar kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Masyarakat sudah mulai membakar ban untuk meluapkan kekecewaannya, meluapkan rasa emosinya karena permintaan pemungutan suara ulang tidak dapat dipenuhi. Kegiatan semakin tidak kendali, sehingga terjadi peralihan kendali dari Dalmas awal ke Dalmas lanjut ataupun Dalmas inti. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah pasukan Dalmas Pengendalian Massa Satuan Samapta Polres Pasir. Kompi, dorong, maju. Jalan. Kompi, dorong, maju. Jalan. Kita saksikan di sana masa mulai beringas, semakin beringas
melempari petugas kepolisian dengan menggunakan benda-benda keras, menggunakan batu, dan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Dan pelindung persiapan. Dikarenakan adanya perlemparan, tendangan, serta kegiatan menyerang petugas, sehingga petugas kepolisian mengambil sikap berlindung. Hal ini dilakukan tentu untuk melindungi dari petugas kepolisian dari ancaman yang datang dari pengunjuk rasa. Dengan formasi bersab, inilah pasukan pengendalian massa dan salah satu unit pemadam kebakaran dari Dalmas memadamkan api. Namun lagi-lagi massa semakin emosi, semakin beringas, dan semakin menendang, melempar petugas kepolisian Dalmas dari Satuan Samapta Polres Pasir. Kopi, dorong, maju, jalan. Lagi-lagi massa menyerang petugas. Desak dorong maju tidak diindahkan oleh massa pengunjuk rasa. Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan saudara-saudara untuk membubarkan diri. Apabila tidak membubarkan diri, akan kami ambil tindakan tegas. Kami ulangin, kami perintahkan saudara-saudara untuk membubarkan diri. Apabila tidak membubarkan diri, akan kami ambil tindakan tegas. Penembak, antidote, persiapan. Tembak! Tembak! Himbauan kepolisian dari Komandan Komplit Satuan Dalmas tetap tidak diindahkan, sehingga dengan demikian diambil tindakan tegas dan terukur berupa penembakan gas air mata. Penembakan gas air mata ini dilakukan dengan tujuan untuk mencerai-beraikan titik kumpul daripada massa. Namun kelihatannya lagi-lagi massa tidak menjadi takut, massa tidak menjadi gentar, bahkan massa semakin beringas, semakin emosi dan tidak terkendali. Situasi dalam keadaan seperti ini kita kenal dengan situasi merah. Kalau tidak, kami laksanakan penindakan tegas. Sekali lagi, kami ingatkan masa agar segera membubarkan diri. Kalau tidak, kami laksanakan penindakan tegas. 81 mundur. Siapa yang diizinkan eskalasi meningkat, mohon bantuan untuk pihak penduduk. Monitor, pasien 318, 112. Mohon izin komandan untuk perkuatan situasi meningkat sampai udara. 86. Segera kami laporkan kembali ke Pasir 1. Pasir 1, Pasir 3. Masuk, Pasir 3. Mohon izin komandan. Gedung Bawaslu, eskalasi semakin meningkat. Kami butuh perkuatan pasukan dari Polda Kalimantan Timur. Monitor. Kenapa 1, Pasir 1? Silakan masuk, komandan. Perintah. Minta tolong, Pak, untuk personil Kompi PH Brimob. Ya, kemudian perintah dilaksanakan. Kompi, lintas, ganti, lari, maju, jalan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita kembali sejenak ke lapangan Gentung Temiang. Kita ikuti kegiatan penanganan unjuk rasa di kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Dikarenakan eskalasi meningkat sehingga terjadi lintas ganti dari Dalmas awal. Terjadi peralihan kendali di bawah PHH Brimob. Inilah Satuan PHH Brimob Polda Kalimantan Timur. Atas nama undang-undang.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya perintahkan agar pengunjuk rasa membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Lagi-lagi himbauan Kami ulangi, untuk meninggalkan tempat dilakukan kami oleh dari pihak kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya perintahkan untuk para pengunjuk rasa kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Apabila tidak diindahkan, akan kami tidak tegas. Namun rupanya himbauan tetap tidak diindahkan. Pasukan juga semakin berani. Pengunjuk rasa semakin menyerang dan mendekati petugas, sehingga dengan lagi-lagi tindakan tegas terukur memberikan tembakan peringatan dengan tembakan peringatan ke arah massa. Ini tentunya bertujuan agar massa yang berkumpul di depan kantor Bawaslu Kabupaten Pasir dapat meninggalkan kantor Bawaslu. Namun rupanya Bapak Ibu sekalian, massa tidak menjadi gentar dengan tembakan peringatan dari pasukan Brimob Polda Kalimantan Timur. Bahkan massa tetap melempar dengan benda keras yang ada di seputar kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Maju, jalan. Mari kita saksikan bersama. Tidak hanya melempar, massa semakin tidak terkendali dan kembali melakukan pelemparan, bahkan juga melakukan pembakaran terhadap benda-benda yang ada di seputar kantor Bawaslu. Sehingga lagi-lagi dengan tindakan tegas terukur, pasukan dari kepolisian di bawah kendali Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur melakukan penyemprotan ke arah massa. Ini bertujuan agar massa mau meninggalkan dengan tertib kembali ke rumah masing-masing. AWC selesai, AWC selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, meskipun demikian, massa tetap tidak meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Bahkan massa semakin berani dan tetap menyerang petugas dengan lemparan, mulai mendesak, mendorong, memukul, bahkan tetap ingin masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Sehingga dengan formasi bersat, pasukan Brimob PH Polda Kalimantan Timur dibantu dengan Dalmas inti dari Polres Pasir. Dan 45 persiapan, dan 45 persiapan. Maju, jalan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan, inilah pasukan Detasemen 45 Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur memberikan tembakan peringatan kepada pengunjuk rasa karena tidak mau meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Pasukan Detasemen 45 anti huru hara ini merupakan pasukan elit yang mempunyai kemampuan penanganan unjuk rasa yang disertai dengan tindakan anarkis. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita fokus sejenak. Tindakan tegas terukur dilakukan kepada sang provokator yang menyelidap masuk di sekerumunan massa. Saat ini terjadi korban dengan dilumpuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita ikuti jalannya penanganan unjuk rasa yang disertai dengan tindakan anarkis. Saat ini di bawah kendali Detasemen 45 Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur kembali melakukan tembakan dengan tujuan untuk melumpuhkan dan agar massa mau berangsur-angsur meninggalkan kantor Bawaslu. Di hadapan Bapak Ibu sekalian juga kita saksikan karena jatuh korban di antara provokator yang menyelap masuk di sekelompok massa, sehingga dengan cepat tim Keslap yang sudah disiapkan dari pihak kepolisian langsung mengevakuasi korban selanjutnya menuju ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah penanganan unjuk rasa memang seolah-olah massa mau meninggalkan, ternyata massa tidak langsung membubarkan diri. Mereka melakukan penjarahan, mereka melakukan pengerusakan, mereka melakukan
bahkan merusak dan tidak segan-segan untuk melukai, bahkan mengganggu masyarakat yang melintas di seputaran kantor Bawaslu Kabupaten Pasir. Baik, saat ini perusuh ataupun sang provokator yang menyusup di sekelumpuran massa sudah ditangkap oleh tim Detasemen 45 pasukan elit dari Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang mempunyai kemampuan penanganan unjuk rasa yang disertai dengan tindakan anarkis. Sang provokator sudah langsung diamankan, dimasukkan ke dalam kendaraan taktis guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan saat ini pasukan masih bersiap-siap. Silakan maju, tahun hari bukan. Mohon izin kemudian, dengan pasalnya telah berhasil membuat masa selanjutnya meningkatkan. 86, silakan konsentrasi sambil memantau Atimas di sepanjang jalan. 86, 811 dalam ucapannya sama, 811 Brigade. Kombi konsolidasi, lari maju, jalan. Bapak Ibu dan sekalian, setelah kita saksikan bersama tadi, yang mana sang provokator sudah diamankan, kemudian juga dilumpuhkan oleh petugas kepolisian dari Detasemen 45 anti anarkis Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dengan demikian, situasi Kamtibmas Kota Tanah Grogot, khususnya kantor Bawaslu Kabupaten Pasir, kembali dalam keadaan aman dan kondusif. Begitu juga dari petugas kepolisian yang melakukan pengamanan, baik dari Satuan Dalmas Awal, Satuan Dalmas Lanjut ataupun Dalmas Inti, dan juga Satuan PH Brimob dibantu dengan Detasemen Anti Anarki Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur langsung kembali menuju daerah untuk melakukan apel konsolidasi. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, inilah kegiatan patroli berskala besar pasca pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Kabupaten Pasir. Selain itu juga nampak dari pelayanan kepolisian baik dari Satuan Lalu Lintas, kemudian Satuan Samapta dan Dinas Perhubungan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengaturan di penggal-penggal jalan di sepanjang Kota Tanah Grogot. Inilah iring-iringan patroli berskala besar, diawali dengan kendaraan roda 2 Forerunner sebagai pembuka jalan di dalam kegiatan patroli ini. Kemudian di belakangnya ada kendaraan roda 2 dari Satuan TNI Kodim 0904 Pasir, roda 2 dari Satuan Polisi Pamong Praja, roda 2 dari Satuan Samapta, kemudian roda 2 dari Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Begitu juga nampak roda 4 dari Satuan Lalu Lintas Polres Pasir. Kemudian juga iring-iringan dalam patroli berskala besar, roda 4 dari TNI dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasir. Kemudian juga roda 4 dari Samapta Polres Pasir, KSPK. Ada juga kendaraan taktis Barakuda dari Brimob Polda Kalimantan Timur. Ada juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasir. Ada juga kendaraan dinas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Ada dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir. Dan juga nampak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, dari Klinik Bayangkara Polres Pasir. Dan sebagai penutup dari kegiatan patroli ini adalah kendaraan roda 4 dari Satuan Lalu Lintas Polres Pasir. Jaga keamanan di Kabupaten Pasir. Selamat petugas 813. 11, selamat siang. Baru saja kita dengarkan perwira pengendali dari kegiatan patroli
pasca pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pasir menyampaikan laporan bahwasanya di sepanjang rute yang dilalui patroli, situasi wilayah Kabupaten Pasir dalam keadaan aman dan kondusif. Bapak Ibu sekalian, inilah akhir daripada rangkaian kegiatan Sispam Kota dalam rangka pengamanan Pilkada serentak wilayah Kabupaten Pasir tahun 2024. Sekali lagi beri tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada seluruh anggota yang memerankan Sispam Kota pada kesempatan siang hari ini. Rangkaian kegiatan patroli bersama merupakan rangkaian penutup di dalam pelaksanaan Sispam Kota kali ini. Tentunya kami semua berharap dengan kesiapan kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Pasir, pelaksanaan pilkada di wilayah hukum Polres Pasir dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pasir.